Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi tentang indikator kemampuan pemahaman konsep dan pemecahan masalah. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan anggota dari kelompok 5. Yang pertama ada Nurul Saputri, yang kedua ada Nofri Susanti, yang ketiga ada Septiana Komalasari, yang keempat ada Fairuz Salma Afifah, yang kelima ada Eka Tanri Maganda Pakurti, yang keenam ada Arvina Triseptiani, dan yang ketujuh ada Walimatus Soleha. Langsung masuk ke materi pertama, yaitu indikator-indikator pemahaman konsep. Indikator-indikator pemahaman konsep menurut Sumarmo dalam Rahayu 2018 yaitu yang pertama, menyatakan ulang sebuah konsep. Pada poin ini, siswa diharapkan mampu mengungkapkan kembali apa yang telah dikomunikasikan atau dijelaskan kepadanya. Kemudian yang kedua, mengklasifikasikan objek-objek menurut sifat-sifat tertentu, sesuai dengan konsepnya. Pada poin ini, siswa diharapkan mampu mengkelompokkan objek-objek menurut jenisnya dan berdasarkan sifat-sifat pada materi. Kemudian yang ketiga, memberikan contoh dan non-contoh dari konsep. Pada poin ini, siswa diharapkan mampu membedakan mana yang contoh dan yang bukan contoh dari suatu materi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Arvina Triseptiani. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi yang telah disampaikan oleh Eka. Yang keempat yaitu menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi matematis. Pada poin ini, siswa diharapkan mampu memaparkan atau mempresentasikan atau menjelaskan suatu materi, konsep, dan penyelesaian yang diselesaikan secara berurutan. Yang kelima, mengembangkan syarat perlu atau syarat cukup suatu konsep. Pada poin ini, siswa diharapkan mampu mengkaji mana syarat perlu dan mana syarat cukup yang terkait dalam suatu konsep materi. Yang keenam, menggunakan, memanfaatkan, dan memilih prosedur atau operasi tertentu. Pada poin ini, siswa diharapkan mampu menyelesaikan soal dengan tepat sesuai dengan prosedur. Dan yang terakhir, mengaplikasikan konsep atau algoritma pemecahan masalah. Pada poin ini, siswa diharapkan mampu menerapkan dan memilih konsep yang benar dalam memecahkan atau menyelesaikan suatu masalah dengan langkah-langkah yang benar. Selanjutnya ada uraian indikator pemahaman konsep terhadap butir soal. Adapun contoh dari masing-masing indikator tersebut adalah yang pertama, menyatakan ulang sebuah konsep. Kemampuan siswa untuk mengungkapkan kembali apa yang telah dikomunikasikan kepadanya. Contoh, berapa banyak selesaian yang dimiliki dari persamaan berikut? Bisa dilihat dari grafik yang telah dipaparkan. Penyelesaian, dari dua persamaan linear tersebut, diketahui M1 sama dengan M2 atau 2 sama dengan 2. C1 tidak sama dengan C2 atau M4 tidak sama dengan 2. Dari sistem persamaan linear dua variabel di atas, terdapat dua garis yang saling sejajar, sehingga mengakibatkan sistem persamaan linear dua variabel tersebut tidak memiliki selesaian. Indikator yang selanjutnya adalah mengklasifikasikan objek menurut sifat-sifat tertentu. Pada indikator ini, siswa diharapkan mampu untuk mengelompokkan suatu objek menurut jenisnya berdasarkan sifat-sifat yang terdapat dalam materi. Contohnya adalah sebagai berikut. Di situ ada gambar grafik 1 dan grafik 2. Dari gambar di atas, tentukanlah grafik sistem persamaan linear dua variabel yang tidak mempunyai penyelesaian dan berikan alasannya. Penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Sistem persamaan linear dua variabel yang tidak mempunyai penyelesaian dari dua grafik di atas adalah grafik 1, karena nilai gradien dari dua garis pada grafik itu sama. M1 sama dengan M2 atau min 1 sama dengan min 1, sedangkan nilai konstanta dari dua garis pada grafik tersebut berbeda. C1 tidak sama dengan C2 atau min 2 tidak sama dengan 2. Indikator yang selanjutnya yaitu memberikan contoh dan bukan contoh dari suatu konsep. Pada indikator ini, siswa diharapkan mampu untuk memberikan contoh dan bukan contoh sesuai konsep yang telah dipelajarinya. Contohnya yaitu, tentukan apakah persamaan-persamaan berikut merupakan persamaan linear dua variabel. Untuk soal yang A, Y kuadrat sama dengan 2X, B 3N plus 6N sama dengan 9, dan C 3X min 9X sama dengan 18. Penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Contoh persamaan linear dua variabel yaitu 3M plus 6N sama dengan 9, dan untuk yang bukan contoh persamaan linear dua variabel
yaitu 3x min 9x sama dengan 18 dan y kuadrat sama dengan 2x. Yang selanjutnya adalah menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi matematis. Pada indikator ini, siswa diharapkan mampu untuk memaparkan konsep secara berurutan yang bersifat matematis. Contohnya adalah umur Rina 7 tahun lebih tua dari umur Desi, sedangkan jumlah umur mereka adalah 43 tahun. Buatlah model matematika dari permasalahan tersebut. Penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Dimisalkan umur Rina sama dengan A dan umur Desi sama dengan B. Maka dari soal tersebut diperoleh model matematikanya adalah A sama dengan B plus 7 dan A plus B sama dengan 43. Dan selanjutnya yaitu mengembangkan syarat perlu dan syarat cukup suatu konsep. Kemampuan siswa mengkaji mana syarat perlu dan mana syarat cukup yang terkait dalam suatu konsep materi. Contohnya, diketahui keliling sebuah persegi panjang yaitu 150 cm. Jika panjang persegi tersebut 15 cm lebihnya dari lebarnya, maka tentukanlah luas persegi panjang tersebut. Untuk penyelesaiannya kita tulis dulu diketahui keliling sama dengan 150 cm dan panjangnya yaitu L plus 15 cm. Untuk yang pertama kita cari terlebih dahulu nilai lebar dengan rumus 2P plus 2L sama dengan keliling. Kita masukkan nilai keliling yaitu 150 cm dan didapat nilai lebar yaitu 30 cm. Dari nilai lebar di atas dapat dicari nilai panjangnya yaitu panjang sama dengan L plus 15 cm dan kita dapat P sama dengan 45 cm. Dari nilai lebar dan panjang dapat diperoleh nilai luas persegi panjang sebagai berikut, yaitu luas persegi panjang sama dengan panjang kali lebar dan didapat panjangnya 45 cm dikali dengan lebarnya yaitu 30 cm. Didapat luas persegi panjang yaitu 1350 cm. Selanjutnya itu memanfaatkan dan memilih prosedur atau operasi tertentu. Kemampuan siswa menyelesaikan soal dengan tepat sesuai dengan prosedur. Contohnya, Marlina membeli 2 kotak susu dan 2 donat dengan total harga yaitu 18.000. Sedangkan Zeni membeli 4 kotak susu dan 3 donat dengan total harga yaitu 33.000. Tentukanlah harga 1 kotak susu yang dibeli oleh Marlina. Untuk penyelesaiannya, kita misalkan harga 1 kotak susu yaitu dengan variabel X dan harga 1 donat dengan variabel Y. Kita dapat 2 persamaan yaitu yang persamaan yang pertama 2x plus 2y sama dengan 18.000 dan persamaan yang kedua yaitu 4x plus 3y sama dengan 33.000. Nah, untuk selanjutnya itu eliminasi nilai y untuk memperoleh nilai x. Kita eliminasi kedua persamaan tersebut dan didapat nilai x sama dengan 6.000. Jadi harga dari 1 gelas kotak susu adalah Rp 6.000. Mengenai uraian indikator pemahaman konsep terhadap butir soal. Untuk indikator ketujuh yaitu mengaplikasikan konsep atau algoritma pemecahan masalah. Jadi pada poin ini siswa itu diharapkan mampu menerapkan dan memilih konsep yang benar dalam memecahkan atau menyelesaikan suatu masalah dengan langkah-langkah yang benar. Nah, kemampuan siswa ini menggunakan konsep serta prosedur dalam menyelesaikan soal. Soalnya ini berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, sebagai latihan menghadapi UAS, para siswa mendapatkan tugas matematika dan bahasa Inggris untuk dikerjakan di rumah sebanyak 42 soal. Tugas matematika yang kalian peroleh, para siswa ini peroleh 10 soal lebih banyak daripada soal bahasa Inggris. Tentukanlah banyak soal matematika dan bahasa Inggris. Untuk penyelesaiannya, misalkan untuk banyaknya soal matematika itu M dan banyaknya soal bahasa Inggris itu N. Seperti yang kita ketahui pada soal bahwa untuk total soal matematika dan soal bahasa Inggris itu sebanyak 42 soal. Dan untuk tugas matematika itu 10 soal lebih banyak dibanding tugas bahasa Inggris atau soal bahasa Inggris. Nah, diketahui bahwa jadi kita buat bersama pemodelannya yaitu M ditambah N sama dengan 42. Kita jadikan persamaan 1, M sama dengan N ditambah 10 itu kita jadikan persamaan 2.
Ditanyanya adalah banyaknya soal matematika dan banyaknya soal bahasa Inggris. Jadi yang ditanya adalah nilai M dan nilai N-nya. Selanjutnya kita substitusikan nilai M pada persamaan 2 ke persamaan 1. Jadi kita ketahui tadi persamaan 1 itu M ditambah N sama dengan 42. Sedangkan untuk M itu sama dengan N ditambah 10, maka kita masukkan N ditambah 10 ditambah N sama dengan 42. Maka didapat 2N sama dengan 42 dikurang 10. 2N sama dengan 32. Dan N sama dengan 32 dibagi 2, maka didapat N sama dengan 16. Selanjutnya, kita substitusikan nilai N ke persamaan 2. M sama dengan N ditambah 10. M sama dengan, N-nya tadi kita ketahui 16, ditambah 10. M sama dengan 26. Nah, seperti yang kita tahu, N itu adalah soal bahasa Inggris dan M itu adalah soal matematika. Nah, dari penyelesaian di atas, diperoleh banyaknya soal matematika itu sebanyak 26 soal dan banyaknya soal bahasa Inggris itu sebanyak 16 soal. Seperti itu. Terima kasih. Selanjutnya, ada indikator-indikator pemecahan masalah. Menurut Polya, dalam Cahyani 2016, solusi menyelesaikan masalah terdiri dari 4 langkah, yaitu memahami masalah, merencanakan penyelesaian masalah, melakukan perencanaan masalah, dan melihat kembali hasil yang diperoleh. Yang pertama, memahami masalah atau understand the problem. Tahap pertama pada penyelesaian masalah adalah memahami permasalahan yang diberikan. Pada tahap ini, siswa perlu mengidentifikasi apa yang diketahui, apa saja yang ada, jumlah, hubungan, dan nilai-nilai yang terkait, serta apa yang sedang mereka cari. Aisyah dalam Cahyani 2016 berpendapat bahwa dalam memahami masalah, guru dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, apakah yang diketahui dari soal? Yang kedua, apakah yang ditanyakan soal? Yang ketiga, apakah saja informasi yang diperlukan? Yang keempat, bagaimana akan menyelesaikan masalah? Yang kedua, membuat rencana atau devise a plan. Pendekatan pemecahan masalah tidak akan berhasil tanpa perencanaan yang baik. Dalam perencanaan pemecahan masalah, siswa diarahkan untuk dapat mengidentifikasi pendekatan pemecahan masalah yang sesuai untuk menyelesaikan masalah. Jadi, pada tahap ini, siswa perlu mengidentifikasi operasi yang terlibat serta strategi yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah yang diberikan. Yang ketiga, melaksanakan rencana atau carry out the plan. Jika siswa telah memahami permasalahan dengan baik dan sudah menentukan pendekatan pemecahannya, langkah selanjutnya adalah melaksanakan penyelesaian soal sesuai dengan yang telah direncanakan. Kemampuan siswa memahami substansi materi dan keterampilan siswa melakukan perhitungan matematika akan sangat membantu siswa untuk melaksanakan tahap ini. Secara umum, pada tahap ini siswa perlu mempertahankan rencana yang sudah dipilih. Jika semisal rencana tersebut tidak bisa terlaksana, maka siswa dapat memilih cara atau rencana lain. Yang keempat, melihat kembali atau looking back. Melihat kembali adalah langkah di mana siswa mengecek kembali hasil yang telah didapat. Langkah ini penting dilakukan untuk mengecek apakah hasil yang diperoleh sudah sesuai dengan ketentuan dan tidak terjadi kontradiksi dengan yang ditanya. Materi selanjutnya yaitu uraian indikator kemampuan pemecahan masalah matematis terhadap butir soal. Berikut contoh soal matematika dari kemampuan pemecahan masalah matematis siswa dalam menyelesaikan soal high order thinking atau HOT pada pokok bahasan sistem persamaan linear dua variabel menurut Tianida tahun 2020. Contohnya, sebuah lapangan sepak bola berbentuk persegi panjang. Jika diketahui keliling lapangan tersebut 64 meter dan selisih panjang dan lebarnya 8 meter, tentukan luas lapangan sepak bola tersebut. Uraian butir soal. Indikator pemecahan masalah menurut Polya ada 4. Yang pertama, memahami masalah, di mana siswa menetapkan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan pada permasalahan. Berdasarkan soal tersebut, yang diketahui adalah keliling suatu lapangan berbentuk persegi panjang adalah 64 meter. Selisih panjang dan lebarnya 8 meter. Yang ditanya, berapa luas lapangan sepak bola tersebut?
Kemudian indikator yang kedua yaitu merencanakan atau merancang pemecahan masalah, di mana siswa mengidentifikasi strategi-strategi pemecahan masalah yang sesuai untuk menyelesaikan masalah. Berdasarkan soal tersebut, siswa memisalkan panjang dan lebar lapangan dari selisih yang diketahui, kemudian menentukan panjang dan lebar menggunakan keliling persegi panjang. Misalkan, panjang persegi panjang sama dengan P, lebar persegi panjang sama dengan L, keliling persegi panjang sama dengan K, sehingga K sama dengan 64 meter, K sama dengan 2 dikali P ditambah L, kemudian L sama dengan P dikurang 8. Indikator pemecahan masalah yang ketiga yaitu melaksanakan perhitungan. Siswa melaksanakan penyelesaian soal sesuai dengan yang telah direncanakan. L sama dengan P dikurang 8, K sama dengan 2 dikali P ditambah L, 64 sama dengan 2 dikali P tambah L, 64 sama dengan 2 dikali P ditambah P dikurang 8, 64 sama dengan 2 dikali P ditambah P dikurang 8, 64 sama dengan 2 dikali 2P dikurang 8, 64 sama dengan 4P dikurang 16, 64 ditambah 16 sama dengan 2P, 80 sama dengan 4P atau 4P sama dengan 80. Kemudian diperoleh panjang persegi panjang yaitu P sama dengan 80 dibagi 4 sama dengan 20. Kemudian mencari lebarnya dengan rumus L sama dengan P dikurang 8, L sama dengan 20 dikurang 8, sehingga diperoleh lebar persegi panjang yaitu 12. Kemudian menentukan luas lapangan dapat dicari dengan mencari luas persegi panjang. L sama dengan P dikali L, di mana L sama dengan 20 dikali 12, sehingga diperoleh luas lapangan persegi panjang tersebut adalah 240 meter persegi. Kemudian memeriksa kembali kebenaran hasil dan solusi, di mana siswa mengecek apakah hasil yang diperoleh sudah sesuai dengan ketentuan dan tidak terjadi kontradiksi dengan apa yang ditanyakan. Berdasarkan soal tersebut, sehingga diperoleh luas persegi panjang sama dengan panjang dikali lebar sama dengan 20 dikali 12 sama dengan 240 meter persegi. Kemudian panjang persegi panjang sama dengan luas persegi panjang dibagi lebar persegi panjang. Panjang persegi panjang sama dengan 240 dibagi 12, sehingga panjang persegi panjang diperoleh 20 meter. Luas lapangan sepak bola tersebut adalah 240 meter persegi. Demikian materi yang dapat kelompok 5 sampaikan. Terima kasih.